seorang petugas medis militer yang sedang berenang di dekat bendungan Kajaki di Afghanistan. Tiba-tiba sebuah ledakan mengejutkan mereka dan dia segera keluar dari air. Kemudian dia menghadapi dua anak laki-laki setempat, salah satunya memegang senapan. Tetapi mereka hanya mengejeknya, mencoba untuk bicara dengan mereka tentang bahaya membawa senjata dan menembak tanpa pandang bulu. Tetapi mereka tidak memperhatikan kata-katanya. Segera rekan-rekannya tiba dan menasihatinya untuk tidak membuat masalah dengan penduduk setempat. Mereka menyarankan dia mengenakan beberapa pakaian dan melanjutkan dalam upaya untuk berdamai. Dan kemudian helikopter Chinook Inggris yang membawa tentara, terbang di atas bendungan Kajaki di Provinsi Helmond kemudian mendarat di dekat tentara Inggris lainnya. Prosser dan Jonesi mengemudikan truk militer untuk mengirimkan paket ke pangkalan. Di sepanjang jalan mereka melihat sesama tentara. J, Tuk dan Mark berjalan dan menawari mereka tumpangan. Ketika mereka tiba di barak, dengan hangat sersan menyambut mereka dan membantu menurunkan paket dari truk. Mark memperkenalkan dirinya kepada Jonesi. Mereka bertukar salam singkat dan jabat tangan di dalam barak. Tentara menyortir barang-barang mereka sebelum menuju ke pos. J, seorang perwira senior, membawa Jonesi keliling menunjukkan kepadanya barak di area medik dan toko. J juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 16 dari mereka ditempatkan di sana. Sementara Tuk menjadi satu-satunya medik di kelompok. Dan sebagai gantinya dia menerima 3 kaleng salad buah. Tuk memberi Jonesi antibiotik dan obat antiinflamasi. Dia menasihatinya untuk minum secara teratur. Saat malam tiba, dua tentara memeriksa lingkungan. Mereka memutuskan untuk berjaga-jaga. Sayangnya mereka melihat aktivitas musuh di pom bensin terdekat dan bersiap untuk menyerang. Ketika kelompok musuh berlatih menembak, keduanya mencurigai mereka sebagai bagian dari kelompok teroris Taliban. Salah satu tentara bernama Jarhead dengan cepat membangunkan senior mereka, Hale. Saat mereka sedang berlangsung aktivitas di pom bensin, tanpa membuang waktu Hale bergabung dengan mereka dan mengawasi melalui teropong untuk menemukan kelompok Taliban. Dia mencoba menghubungi rekan-rekan mereka menggunakan radio, tetapi tidak menerima tanggapan. Yang tersisa tanpa pilihan, dia mengambil risiko dan menembakkan tembakan darurat untuk mengingatkan mereka. Hale kemudian meminta batalion ketiga untuk dukungan udara, tetapi sayangnya peluru mereka tidak mencapai target dan para teroris dengan cepat melarikan diri. Keesokan paginya petugas lain Pearson melihat Taliban melalui teropongnya, di mana sebuah kendaraan dihentikan dengan paksa oleh mereka. Adalah pos pemeriksaan ilegal di mana teroris memeras uang dari warga sipil. Mungkin kegiatan yang sama dilakukan tadi malam. Sementara peleton dari batalion ketiga berlatih bersama mempersiapkan ekspedisi mendatang. Beberapa mengikuti rutinitas sementara yang lain bermain-main. Jay menghibur diri dengan bermain catur menggunakan botol air. Selanjutnya Jarhead bersiap-siap untuk keluar dan menyelidiki daerah di mana Taliban mepasang penghalang jalan. Rencana mereka adalah untuk membubarkan penghalang jalan kelompok tersebut. Kemudian mengisi tas mereka dengan persediaan penting dan berangkat. Sementara Jay dan anggota tim lainnya bersantai di barak mereka. Setelah mencapai lokasi tertentu, kelompok itu berpencar untuk memeriksa lingkungan mereka. Dengan hati-hati mereka melangkah maju waspada terhadap potensi jebakan. Tiba-tiba ada ledakan besar ketika hujan es memicu ranjau darat dan meledak. Ledakan itu melukai mereka di bagian kaki dan beberapa jari. Jarhead bergegas ke sisi hujan es mencoba menenangkannya. Yang terakhir sangat kesakitan dan teman-temannya dengan cepat mencoba menghentikan pendarahan. Menyadari bahwa hujan es dapat mati. Tanpa dukungan medis yang tepat, Jarhead meminta tanggap darurat melalui radio. Dia kemudian menginstruksikan Fas untuk kembali dan meminta bantuan. Di sisi lain Pearson dan peleton mendengar ledakan tersebut dan mencoba menghubungi Jarhead, tetapi tidak mendapat tanggapan karena Pearson dan dua lainnya bersiap untuk pergi dan memeriksa pasangan mereka sama 1 mil jauhnya. Mark juga mendengar ledakan dan memerintahkan sisa batalion ketiga untuk mencari tim mereka. Untuk berpatroli di Bukit Curam, Pearson bertemu dengan orang yang bergegas cepat yang meminta bantuan dan memberitahu mereka tentang situasi di bawah. Setelah mendengar hal ini, Pearson segera mengumpulkan tentara yang tersisa dan mereka pergi untuk membantu memanggil. Sementara itu seorang perwira senior John tiba dengan mobilnya dan menghentikannya. Bergegas tentara menawari mereka tumpangan ke lokasi pemogokan ranjau. Setelah tiba di Bukit Curam, mereka dikejutkan oleh luka parah Hale, kakinya terluka. Sementara Pearson mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit. Karena terjadi hujan es, tiba-tiba meminta untuk memeriksa apakah winernya masih berfungsi.
Lelucon terakhir meringankan suasana dan memberitahunya bahwa dia masih bisa bermain dengan mainan kecilnya. Ungkapan aneh setelah beberapa saat Jay datang dan memberitahu grup bahwa Mark dan timnya telah mengadakan pesta penyelamatan. Dia juga menerapkan turniket lain ke kaki, hal yang menyebabkan dia berteriak kesakitan. Di adegan berikutnya Mark dan kapal tiba dengan tandu untuk memindahkan hujan es ke area yang lebih aman. Untuk memberikan lebih banyak morfin untuk meringankan rasa sakit Hale, dan menginstruksikan orang lain untuk menandai dosisnya. Mark kemudian memberikan tugas kepada prajurit lain untuk mengangkut hujan es ke tempat yang lebih aman. Setelah ini mereka semua mulai menandai titik di tanah, membuat rute yang aman untuk mencegah ledakan di depan. Saat tim dengan hati-hati memenuhi kebutuhan, Hale menyesuaikan postur tubuhnya dan memberikan dukungan untuk membawanya ke tempat lain. Seorang tentara tiba-tiba berteriak bahwa ada sesuatu yang keras di tanah dan itu bukan Weiner. Untungnya hanya batu. Hale kemudian meminta sebatang rokok dari kapal tunda. Dan kelompok patroli lainnya membersihkan area tersebut untuk membuat tempat pendaratan yang aman untuk helikopter penyelamat yang masuk. Entah bagaimana kelompok itu berhasil membawa Hale ke situs pendaratan yang telah mereka siapkan dan setelah menerima pesan radio tentang konfirmasi bantuan yang datang. Mark memerintahkan anak buahnya untuk pergi dan kembali ke tempat tinggal mereka. Sementara itu Pearson berjalan kembali ke teman-temannya. Dia secara tidak sengaja memicu ranjau darat lain. Ledakan itu melukainya dengan parah. Kedua kakinya terluka parah. Dia berteriak kesakitan dan memohon bantuan. Tetapi yang lain tidak dapat mengambil risiko mendekatinya karena bahaya ledakan lain. Namun Mark dan dua tentara tidak bisa melihat penderitaan Pearson sehingga mereka bertindak cepat dan menghubunginya. Pendekatan untuk mendarat beberapa meter dari lokasi mereka, sehingga tentara tahu bahwa berbahaya untuk mendaratkan helikopter sebesar itu di sana. Sehingga mereka memberi isyarat kepada pilot untuk terbang menjauh dari ledakan. Debu-debu membuat tentara sangat sulit untuk bernapas dan menghubungi pilot. Tetapi pada akhirnya mendapatkan pesan dan terbang pergi. Sayangnya downdraft helikopter begitu kuat sehingga memicu ranjau lain yang melukai Mark dengan luka di lengan, wajah, dan dada. Para prajurit berteriak kesakitan, menyadari bahwa mereka berada dalam masalah besar. Prosser adalah salah satu dari mereka yang terluka tetapi tidak parah. Dia membalut dirinya sendiri dan meskipun tentara lain memintanya untuk tidak bergerak, dia tidak dapat mengawasi kondisi Mark yang parah. Dan mendekatinya untuk meminta bantuan. Mark telah terluka parah di bawah bahunya dan kehilangan banyak darah. Untuk menghentikan darah, Prosser mengeluarkan beberapa tali senjata dan mulai membungkusnya di sekitar luka. Dia juga memberikan dosis morfin kepada Mark dan menyarankan agar dia tetap tenang dan menahan napas. Di sisi lain, satu-satunya petugas medis dari grup tunda tidak tahan melihat Mark menderita dan memutuskan untuk bergegas ke samping. Tentara lain mencoba menghentikannya karena mereka takut dia akan terkena ledakan ranjau lain yang meningkatkan risiko bagi mereka semua. Tetapi Tunda mengabaikan peringatan. Mereka mengambil tasnya dan mulai melemparkannya ke tanah sebelum melompat. Itu mengharapkan ledakan yang tidak pernah datang meskipun Mark membutuhkan perhatian. Dengan hati-hati berjalan ke arahnya. Tampaknya menyesali keputusannya yang tiba-tiba mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sementara prajurit Harvey yang terluka, meminta Jarhead untuk mengintubasi dia karena paru-paru kanannya terasa seperti runtuh. Harvey menjelaskan bahwa dia mengalami kesulitan bernafas, dan bahwa prosedurnya sangat penting untuk menyelamatkan nyawanya. Dia juga menginstruksikan Jarhead untuk memasukkan tabung tepat di bawah tulang rusuk keduanya. Sehingga dia bisa bernafas. Sudah 3 jam dan helikopter penyelamat belum tiba. Sementara kapal tunda sedang dalam perjalanan. Mark terakhir meminta air dan tentara di lokasi yang lebih aman membuang air kemasan. Ken dengan aman menangkap botol pertama. Tetapi sayangnya ketika dia mencoba untuk menangkap yang lain, dia secara tidak sengaja menginjak ranjau yang menyebabkan ledakan yang menghancurkan kakinya. Setelah beberapa saat, akhirnya mendekati tentara yang terluka, dan membantu Mark sebelum memberikan morfin ke Ken dan memasang turniket untuk menghentikan pendarahan di kakinya. Tentara membutuhkan penyelamatan segera. Sayangnya belum menerima kabar tentang helikopter atau tim yang masuk. Sementara itu Hale menyalahkan dirinya sendiri atas situasi tragis. Peleton itu menyebutkan bahwa dialah yang menyarankan agar mereka menyelidiki insiden malam sebelumnya. Namun rekan-rekannya meyakinkannya bahwa itu sama sekali bukan salahnya. Hujan es kemudian meminta Noda untuk menamai calon anaknya jika sesuatu terjadi padanya. Tapi Noda menolak. Dia meyakinkan temannya bahwa mereka pasti akan keluar dari ranjang kematian ini.
Seiring berjalannya waktu tidak ada bantuan yang datang. Tetapi batalion ketiga tetap terganggu dengan membicarakan kehidupan mereka dan berbagi kenangan. Mark merasa haus dan mulai menceritakan pesan terakhir kepada tunangan keluarganya. Bisakah kamu memberitahunya bahwa dia kemudian menyebutkan bahwa tubuhnya semakin dingin dan kemudian dia tidak tahan lagi. Mendengar Pearson mendorongnya untuk bertahan. Tetapi Mark mengabaikan kata-kata mereka dan terus membagikan pesan terakhirnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara chopper yang mendekat, tetapi tentara memperingatkan pilot untuk menjauh dari ladang ranjau. Meskipun demikian, tentara penyelamat menurunkan helikopter menggunakan atap pengaman untuk membantu yang terluka dan membawa semua orang ke tempat yang aman. Mereka memprioritaskan yang terluka parah. Pearson memanggil dan mengubah tubuh Mark menjadi tandu sebelum memuatnya ke helikopter. Karena petugas medis juga hadir di helikopter, mereka sekarang dapat merawat luka mereka dengan benar dan mengetahui situasi sebenarnya. Sayangnya Mark tidak berhasil dan meninggal sebelum mencapai rumah sakit. Dan tentara yang terluka juga berjuang untuk bertahan hidup. Film diakhiri dengan pesan yang mengharukan kepada semua tentara yang kehilangan nyawa mereka dalam situasi berbahaya saat bertugas di Afghanistan. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini.